Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin. Selamat pagi. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Semua adalah anugerah daripadamu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, semalam lamanya Engkau telah pimpin kami beristirahat. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, segar, tak kurang satu apapun. Amin. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa, dan juga untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing melalui online. Tuhan, biarlah urapan kuasa Roh Kudus ada atas kami semua ya Bapa, sehingga kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh mendapat berkat-berkat yang Amin. luar biasa pada hari ini ya Tuhan, dan boleh mengubah hidup kami sehingga kami boleh lebih dekat lagi kepadamu. Tuhan, kami serahkan juga
hamba-hambamu yang saat ini melayani Engkau, baik pemain musik, song leader, WL, maupun sound system dan multimedia. Tuhan berikan kesehatian kepada mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh saling support satu dengan yang lain, dan mereka boleh menampilkan sesuatu yang terindah di hadapan-Mu Bapa, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sehingga setiap puji-pujian yang keluar dari mulut kami, setiap musik yang keluar dari alat-alat musik Tuhan, boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat Asyir dan Kolektan. Biarlah Engkau juga mau berkati mereka Tuhan. Urapi mereka ya Bapa. Tidak ada satu pekerjaan pun yang terlewat di hadapan-Mu Tuhan. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus juga berkuasa atasnya ya Bapa. Kuasai lidah, bibir, dan hati pikirannya ya Bapa. Sehingga apa yang disampaikannya semua adalah isi hati-Mu Tuhan. Sehingga boleh memberkati kami, boleh mengubah hidup kami. Dan kami boleh pulang dengan sukacita dan berkat yang berlimpah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, bila mana ada satu kuasa-kuasa gelap yang saat ini mengganggu jalannya ibadah kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sepakat kami usir keluar dari tempat ini. Karena tempat ini adalah rumah doa, di mana Engkau yang berdaulat di atasnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dosa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya ada sukacita di tempat ini, amin. Seperti dikatakan Mazmur 122. Aku bersukacita ketika dikatakan kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Saya percaya ada sukacita daripada Tuhan hadir di tempat ini. Karena kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Kasih Allah tak berkesudahan. Lalu baru setiap hari dalam kehidupan kita. Mari kita mau bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru. Amin. Baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir hidupku, hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi
sukacita yang daripada Tuhan hadir di tempat ini. Ketika kita menghadapi badai dalam kehidupan kita, hati kita mau tetap percaya kepada Dia. Amin. Karena Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Mari kita mau bersorak bagi Dia. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan gunung batu dan keselamatanku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah hatiku percaya walau bumi bergunung beranjak namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Setia Tuhan tak pernah habis dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Yuk kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Sebab banyak Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa kasih setia Tuhan tak pernah habis dalam hidup kita. Udah lambaikan tangannya. Haleluya. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Dia kota benteng kehidupan kita. Sama-sama kita berserukan namanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng
haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kami percaya Engkau punya kuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Silakan Bapak Ibu sudah untuk duduk kembali. Engkau yang berkuasa menyembuhkan kami Tuhan. Engkau yang berkuasa memulihkan kami. Bagi Engkau tiada yang mustahil Tuhan. Mujizat dapat Engkau berikan dalam hidup kami. Kuasa-Mu dinyatakan bagi kami percaya. Engkaulah sungguh-sungguh Tuhan, Allah yang tidak pernah kami tinggalkan Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah pilihan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari Kau menyatakan kepadamu Tuhan, ini hati kami, ayo menyembah-Mu Tuhan dengan tulus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Inilah isi hati kami di hadapan-Mu Bapa. Ini hatiku Kami sungguh-sungguh menyembah-Mu dengan tulus hati tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Kau melihat isi hati kami pagi hari ini Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Biarkan hanya jemaat saja menyanyikan pujian ini. Haleluya. Ini hatiku. Kau melihat hati kami Tuhan pagi hari. Amin. Tanpa kami mengagumi Engkau.
bangkit berdiri. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari kita menyembah Dia. Haleluya, Allah yang besar, Allah yang mulia, kami bersyukur Tuhan, kami tinggikan nama-Mu yang besar, kami tinggikan nama-Nya, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu, Allah yang mulia, terima kasih Kau baik Tuhan, selamanya Kau baik, selamanya Kau mulia Tuhan, bagimu segala pujian, bagimu segala sembah, kami kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, terpuji namamu Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang telah menolong dan menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan buat pujian yang menguatkan kami Tuhan, bahwa Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan saat ini Tuhan, kami Tuhan boleh didapati Engkau tetap setia Tuhan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan biarlah saat ini Tuhan, saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang taburkan firman-Mu bagi kami semua Tuhan, bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Dan hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan, biarlah Kau urapi Tuhan di ujung rambut, yang ujung kakinya. Biarlah semua yang difirmankan itu semua berasal daripada Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Kau yang urapi hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan boleh menjadi pendengar Tuhan, terlebih lagi boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami buka Tuhan ya, firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah. Hari ini saya dapat tugas dengan judul My Choice. Ya, pilihanku. Ya, Bapak sekalian, ini saya nggak tahu dapat tugas ini karena mau pemilu atau apa nih ya. Jadi kita akan memilih. Ya, Ibu sekalian, hidup kita adalah ditentukan oleh hidup kita sekarang ini oleh pilihan-pilihan yang lalu. Ya, yang sederhana saja, saudara sekarang di sini ya rapi-rapi, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya, mudah-mudahan pulang saya dapat saweran. Ya, karena pilihan. Tadi saja pilihan. Wah, tongpo, hejo,
Hejo jadi hejo gitu loh. Ada pilihan, kita pilih dari baju sekian banyak kita pilih. Nah itulah penampilan sekarang gitu ya. Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Ekonomi, bisnis, segala apa. Pilihan-pilihan kita yang lalu. Ini hasil sekarang. Ya, saya ketemu seorang teman yang dokter. Gimana Hin? Sehat-sehat? Ya, puji Tuhan sehat. Cuman iya beteng offset terus ya. Yang kadang-kadang kolesterol tinggi. Kurangan atuh. Iya nana, sana naon. Kurangan, bala-bala, kurangan. Dia tahu saya suka bala-bala. Puji Tuhan saya kurangin jatah istri saya. Saya makan gitu. Kurangan atuh bala-bala geus kolot mah. Eta ge tiap makan bala-bala. Tuhan kalau boleh bala-bala lalu. Tapi kehendak boleh yang jadi am. Jadi itulah pilihan. Pilihan kita. Keadaan kita adalah hasil pilihan-pilihan kita yang lalu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Dan yang lalu. Kita boleh lihat ke belakang. Apakah tahun lalu kita sudah puas dengan kehidupan kita? Atau sudah puas? Teruskan. Tetapi boro-boro dekat seperti Kristus. Bau Kristus sedikit pun belum kecium. Mari kita ubah kehidupan kita dari sekarang ya. Ya, inilah pilihan kita yang memilih. Next ya. Oke. Ya, ada bahasa Inggris ya, ada quote katakan everything you are come from your choice. Ya, segala sesuatu yang ada Anda miliki berasal dari pilihan Anda. Ya, kehidupan kita semua itu karena pilihan kita. Kalau dokter aja bilang gitu, sakit apa? Oh, gula. Senang makan kopi ya, gitu ya. Iya, ya. Ini kalau waduh, sakitnya apa? Kolesterol bala-bala deui wae. Waduh, bala-bala ini pasti, ya. Terus kenapa? Semua. Nah, tanya Bu Dokter, boleh dia. Lalu bilang, berhenti itu. Makanya kalau ke dokter yang suruh berhenti itu yang kita sukai. Betul kan? Karena itu yang membuat pilihan kita, yang membuat seperti kita. Pilihan yang lalu menjadi sikap, menjadi kebiasaan. Nah, perlu diubah. Kalau kita mau berubah, ya harus ada pilihan baru. Ya, kalau pengen kehidupan yang lebih baik dari kemarin, kurang lebih begitu ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama, jadi kalau kita mau merubah kehidupan kita tidak seperti dulu lagi, tapi yang lalu lagi, apa yang harus dirubah? Apa yang harus kita rubah? Ya, next. Yang kita perlu rubah yang pertama adalah sikap hati. Saya kasih nama sikap hati. Kalau saya bilang saya kasih nama, jadi artinya Anda boleh setuju, boleh tidak ya dengan istilahnya. Ada istilah sikap hati. Ada hubungan kita dengan Tuhan. Sikap hati ini tidak bisa dilihat orang-orang lain. Sikap hati dengan diri kita sendiri. Next, ya. Nah, next. Nah, ini tema tahun ini. Tema tahun ini adalah sebuah sikap hati kita sebetulnya, ya. Di sana katakan penghiburan dalam penderitaan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Ini adalah saya begitu, ini adalah tema yang paling unik yang saya sempat mikir, ini maksudnya apa Tuhan? Oh puisi duka, ini puisi duka, bukan duka teing, tapi puisi duka dari Yeremia. Yeremia yang lihat, dia selama 6 raja dia ingatkan hati-hati. Ya, sampai terakhir Sedekia, dia bilang di penjara sama Sedekia loh, sama Raja Sedekia. Kenapa? Karena dia bilang udah nyerah aja sama kerjaan Nebukadnezar. Ya, menyerah aja. Dia bilang enggak, malah memberontak. Wah, jadilah dikepung. Waduh, kalau ngeri ya, kalau lihat di Imamat 3, ke Raja Babel, suruh menyerah ke Raja Babel. Dia enggak mau terima. Dia malah memberontak. Wah, lalu dikepung. Tahun 586 sebelum Masehi itu dikepung, itu kata kalau kita baca Ratapan 4 itu mengerikan sekali. Itu orang sampai kering sampai hitam. Kenapa? Karena kelaparan. Sampai itu kotoran itu dimakan katanya. Ya di Yeremia apa lebih jelas lagi. Sampai anaknya sendiri disembelih. Baca Ratapan 4. Sampai dimakan.
Jadi kalau sekarang Israel hajar, wah itu genosida dan sebagainya. Dulu mereka anak sendiri disembelih itu, makan. Dan itu terulang pada tahun 70 setelah Yesus, tahun 70. Saudara sekalian, kok bisa dalam sedih, dalam susah begitu, kok bisa bilang bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan? Oh, enak benar ya. Nanti kita lihat, next. Nanti kita lihat. Di ayat 14 sampai 20 kita baca dulu. Ya, 14 sampai 19 dulu. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipu-ipu tuh racun, ya. Dan merupakan gigi-gigiku memberikan aku makan sekerikil, ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Bayangkan mencerai, jadi enggak sejahtera udah ripuh enggak sebenarnya. Aku lupa akan kebahagiaan, saking susahnya sampai lupa bahagia itu kayak apa. Ya, sangkaku hilang, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipuh dan racun itu. Ayat 20 perhatikan ini. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Orang kalau tertekan, stres, kemudian jadi depresi. Bayangkan bangsa jadi depresi, wah stres benar. Tapi perhatikan ayat 21. Kenapa saya bilang ini sebuah pilihan. Pilihan dari Yeremia, pilihan dari Nabi Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang aku perhatikan. Balik lagi ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tertekan dalam diriku. Jiwaku ya selalu teringat, tertekan jiwaku. Tetapi ini ada kontras. Tetapi hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi bukan ini yang dilihat, tetapi aku lebih memilih lihat ini yang kuharapkan. Nah, baru yang next. Yang diharapkan adalah apa? Next. Nah, tak berkesudahan, kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Itu yang dia lihat. Jadi ini pilihan buat kita. Kita sakit apa? Bukan sakitnya yang kita lihat. Adalah Tuhan, aku beri kesempatan, aku melihat Engkau. Kasih setia Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan begitu baik kalau kita tidak dalam keadaan susah. Itu yang dilihat. Selalu baru setiap pagi. Ayat 23, ayat 24. Tuhan adalah bahagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ini sedang susah. Yeremia itu sampai Yeremia di penjara ketika orang-orang Israel dibuang ke Babel, dia dibuang malah ke Mesir, dia mati di Mesir. Ya, bayangkan. Dia lihat, dia bikin puisi dukanya itu, tetapi diselipkan di pasal 3. Bagaimana dia berharap. Jadi dia punya pilihan untuk sakit hati, untuk kepahitan, untuk marah sama Tuhan. Jadi dia tidak memilih itu. Jadi dia memilih tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tadi ayat 20 katakan apa aja? Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Apa yang diperhatikan? Itu kasih setia Tuhan, rahmatnya. Dalam The Message, terjemahan The Message katakan kasih setia Tuhan sebagai run out. Tidak habis. Run out tidak habis. Kasih Tuhan tidak habis. Artinya apa? Dia susah sekarang. Tapi dia tahu. Dia tidak sok tahu. Bahwa dia lebih tahu dari Tuhan. Dia tahu Tuhan belum tidak akan habis. Kasih setia Tuhan. Saudara sekalian, saudara harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah menyerah terhadap dosa. Tuhan tidak menyerah terhadap iblis. Dia terus berusaha memenangkan kita. Dengan cara apa? Dia ajar kita agar balik lagi. Kemarin kita diskusi dengan Pak Lataman, dengan Pak Lukman, bahwa Tuhan sudah pilih.
sudah pilih kita untuk jalan. Sebenarnya tidak ada pilihan lagi. Ada pilihan. Kita bisa pilih untuk tidak memilih. Itu pilihan kita juga. Bisa kan? Nah, tetap, nah itu dosa. Keluar dari pilihan Tuhan. Baik lagi, jadi run out, dried up. Jadi tidak akan pernah kering kasih Tuhan itu. Wis, Tuhan tuh nggak pernah kering. Tetapi kenapa susah? Kita tahu Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Logika kita cuma sampai sini. Tuhan tidak bisa ditangkap oleh logika kita. Makanya bangsa Israel suka pakai kipah. Bukan untuk tutupin botak di atas, bukan. Kipah. Sebagai filosofinya apa? Dari sini ke sini saja, sampai ujung sini aja, kita masih butuh bantuan Tuhan. Apalagi di atas itu, kita tidak berhak apa-apa. Jadi pilihan namanya sikap hati itu. Yang perlu kita rubah adalah Tuhan sedang menyediakan yang terbaik buat kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, pilihan kita. Pilihannya Yeremia. Aku tetap akan lihat yang ini. Aku tidak perhatian. Kalau aku lihat yang itu, sakit hati aku. Depresi aku, gitu kurang lebih. Kalau bahasanya saya gitu. Aduh, kalau tinggal di keadaan mah, enggak lah, pahit hati. Tapi, setahun kita dikasih tahu, Tuhan ajar di sini setahun. Bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Oh, itu yang aku pegang. Dia lakukan yang terbaik buat saya. Siap Anda berubah untuk itu? Ya, siap. Sikap hati kita. Dan sikap hati, kenapa saya istilahkan sikap hati? Karena ini urusan kita dengan Tuhan. Orang nggak tahu, nggak lihat. Coba saudara dengan Tuhan. Tuhan, aku sedang sakit Tuhan. Tetapi kesembuhan, aku mau Tuhan sembuh. Tapi lebih ingin lagi aku, bahwa aku ingin tahu, apa maksudnya buat aku Tuhan? Pelajaran apa yang sedang Kau berikan buat aku Tuhan? Ya, apa sih yang Tuhan belum selesai dengan hidup aku? Tuhan, tuntun. Itu yang Tuhan, cager-cager hutang lunas. Tuhan bilang, aduh itu beres-beres mungkin. Yuk, jangan merasa lebih pintar dari Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Itu yang saya rasakan. Wah Tuhan, wah saya udah berdoa, sambil doa. Kelamaan doa ngalamun. Aduh kebayang beren, siya kayak ngebantuan sayanya. Waduh siya beren kayak datang serg, duit sakarung. Waduh kebayang. Waduh gitu. Itu kita so tahu. Tuhan tahu yang terbaik. Karena bukan itu yang jadi masalah buat Tuhan. Tuhan ingin kita masuk surga. Iya. Tuhan ingin di mana Dia ada, kita ada. Itu tujuan Tuhan. Jadi kesulitan yang kita hadapi, ya tanya Tuhan, apa yang mau Tuhan? Apa yang kurang? Ada yang kurang dari kita mungkin. Yuk kita sama-sama. Ya, sama-sama apa? Sama-sama. Baik lagi bahwa sikap hati kita dibenarkan dengan Tuhan. Kalau saudara mau hidup kita diubah lebih baik. Dan kalau sikap hati kita, sikap pikiran kita sudah benar dengan Tuhan, kemudian next ya, baru kita sikap diri. Ini istilah yang saya sebut saja ya. Sikap diri itu adalah orang lain harus tahu. Ini sikap saya. Iya dong. Saudara saya kalau punya target, dulu saya punya target bro, 50 kota. Zaman dulu kan kalau meeting selalu pakai spidol ya, whiteboard spidol. Saya kalau mau buka, wah kalau kumpul semua saya tulis 50. Orang tanya, itu 50 apa? Target saya. Wah tulis dulu. Ya, agar semua tahu ketika, mana Pak udah nyampe? Belum. Jadi semua ngingetin saya. Sikap hati kita dan Tuhan tahu. Lalu sikap diri orang tahu. Harus tahu. Ya, next. Ya, sikap diri. Ini yang Yosua dia dikasih lihat ke semua orang. Kita baca ya, Yosua 24 ayat 14-15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan
dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Ini Yosua sedang di perbatasan ya, mau masuk. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi, perhatikan ini, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini sikap diri. Sikap hati kita, Tuhan, aku pegang Engkau. Aku pegang Engkau, hanya Engkau saja. Hanya Engkau yang pegang. Hanya Engkau yang aku pegang. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau. Aku berlindung hanya kepadamu saja Tuhan. Lalu kok kalian mau pilih yang mana? Terserah. Tetapi aku dan si istri rumahku, aku akan pilih Tuhan. Saudara, mari. Jadi agar semua tahu bahwa kita adalah anak Tuhan. Dan kita pilih Tuhan. Mari, Bapak sekalian. Kita harus ubah hidup kita lebih baik ketika kita di hadapan Tuhan. Nah, yang berat di hadapan Tuhan dulu. Tuhan, pengen sih Tuhan, tapi gimana Tuhan? Nah, Tuhan tuh bisa bergening, bisa tawar menawar. Tuhan, jangan bulan inilah ya. Tuhan, nanti berkatnya nunda lagi dong. Lalu kita setelah pada Tuhan kita lakukan sekeliling kita, pada saudara-saudara kita, dari mulai keluarga kita. Saya pada anak-anak saya begitu. Yuk, tiap minggu setelah selesai di sini saya langsung ketemu makan bareng anak sama cucu. Cucu agendanya kung beliin mainan, itu agendanya paling gampang. Ya itu agendanya. Kalau dengan anak-anak ngobrol. Oh paling senang kalau aku mau ini investasi gini, waduh kita ngobrol. Tapi intinya jangan lupa ya, pada saat produktif ya, hati-hati dengan masa produktif ini. Kamu harus bijaksana dengan keuangan, dengan rencana, dengan investasi, dengan kerjaan, dan sebagainya. Dan kamu harus bijaksana dengan sikap kamu di hadapan Tuhan. Kamu akan terpelihara sampai tua. Lihat Papa, ini paling gampang. Ya, jadi mari kita butuh komitmen dengan Tuhan. Menentukan Tuhan, aku pilih Engkau. Tidak ada yang lain, Tuhan hanya tinggal Engkau yang aku pilih. Lalu kita bilang, silahkan, tapi aku tidak. Silahkan, tapi aku tidak. Seorang teman ngajak diskusi dengan saya. Ya kan Yesus, masa kalau Yesus Allah, masa dia bisa berdoa sama Allah sendiri? Masa Allah berdoa dengan Allah sendiri? Masa Allah bisa mati? Masa Allah nggak tahu akhir zaman? Saya bilang, saya jawab semua, tapi saya bilang, silahkan. Saya sudah ngomong bagian saya, tapi saya akan pegang bahwa dia ada sebelum Abraham diciptakan, dan dia akan datang nanti di akhir zaman menjemput saya. Saudara percaya? Terserah. Enggak percaya? Urusan Anda. Ini sikapku. Iya. Saya menulis buku tentang, kemarin saya kirim ke Pak Andreas, tentang perjalanan bersama Roh Kudus, ya dikoreksi Pak Andreas. Oh gitu. Beberapa teman saya kirim. Buat apa? Sekarang udah jarang orang baca buku. Buat apa bikin buku? Aku bilang, agar nanti kalau saya udah nggak ada, cucuku tahu ini sikap kakeknya, akungnya. Ini sikap akungnya terhadap Tuhan. Siapa Tuhan? Siapa Yesus? Siapa Roh Kudus? Ada di buku dan ada di elektroniknya. Kenapa? Kita harus sampaikan sikap kita kepada sekeliling. Ini loh pilihanku. Gak main-main. Ini pilihanku. Dan kamu adalah anak-anakku, cucuku. Ikut aku. Gitu tuh. Jadi kita harus punya
jelas, ini pilihanku di hadapan Tuhan. Baru sikap diri. Ya, next. Setelah sikap diri baru sikap iman. Saya kasih nama sikap iman. Yaitu menghidupi apa yang ngomong, tadi yang kedua sikap diri, pokoknya apapun aku pilih Yesus. Tetapi kenyataannya, kumaha ieu. Aduh. Yesus gak pernah takut, dia hanya takut sampai darah. Mencacat ketika dia di Taman Getsemani. Takut apa? Takut dia tidak mengikuti kehendak Bapa. Itu yang dia takuti. Mari kita sama-sama pilih sikap iman yang benar. Ya, kita sikap iman yang benar. Next, ya kita baca. Ini sebenarnya ayat-ayat ini udah dibawakan karena ini seperti kesimpulan, konklusi. Ya, biasa kalau akhir bulan mesti konklusi ya. Jadi di ayat Mazmur 234 ayat 9 katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagia orang yang berlindung kepadanya. Ya, dalam terjemahan The Message, ini saya kalau baca The Message gara-gara itu tuh anaknya Paulo Taman. Murid The Message, jadi saya ketularan. Ya baca The Message gitu loh. Ya benar juga ya. Ada baiknya ya. Worship God if you want the best. Jadi orang yang berlindung pada Tuhan, berlindunglah pada Tuhan. Kalau if you want the best, jika kita ingin yang terbaik, berlindung pada Tuhan. Jadi kita ambil pilihan, kita akan berlindung pada Tuhan. Sikap iman, berlindung pada Tuhan. Worship open doors to all His goodness. Penyembahan kita, penyertaan kita berlindung pada Tuhan, membuka pintu untuk semua kebaikan Tuhan. Jadi lihatlah, kecaplah. Lihat apa yang dilihat? Kebaikan Tuhan kita nikmati. Mari Bapak sekalian, kita mengambil sikap Sikap iman yang jelas. Kita mau lihat, berlindung padanya, dan kita lihat. Lihat apa? Lihat bagaimana dia lakukan yang terbaik buat kita. Lihat bagaimana dia memberikan yang terbaik, ya, yang baik buat kita, yang Tuhan punya baik buat kita. Tetapi jangan sampai cuma di sini saja. Kadang cuma lihat ininya saja, nggak mau tadi punya sikap pada Tuhannya nggak jelas. Ya sama rekan-rekan juga nggak jelas. Perjelas dulu, baru sikap iman ini. Nah, kita baru nikmati. Baru kita nikmatin. Ya, baru nikmatin. Jadi mari Ibu Bapak sekalian, kita mau menikmati, mau hidup yang lebih baik, ya, hidup yang lebih baik, lebih dekat pada Tuhan, lebih menikmati, lihat kemurahan Tuhan. Ya, izinkan Tuhan lakukan itu dalam diri kita. Kita ikrar, Tuhan aku pegang Kau saja. Tetapi setelah mengikrarkan Tuhan, kau pegang, kau lalu bilang kepada orang-orang semua bahwa aku hanya pegang Tuhan, lalu kita mau lihat kebaikan Tuhan. Loh, kenyataan kok kesusahan, kok kenyataan kok amburadul? Tunggu. Kalau saudara mau bangun rumah nih ya, kasih kepala tamu bangun rumah. Kepala tamu ini rumah saya, tolong bangun 100 lantai buat kandang jangkrik. 2 lantai, 3 lantai, ya. Oh iya siap, saya langsung begitu. Oke, tanda tangan kasih DP sama Pak teman. Langsung saya bayangkan, rumah saya kan 2 lantai, 3 lantai. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Taman? Diruksaklah rumah saya, dirobohkan, dihancurkan. Saya bilang, Pak Taman, jangan. Jadi berdebu, berisik, repot. Kita seringkali begitu sama Tuhan. Kita mau berserah pada Tuhan. Kita berikrar, tapi kita mau sikap iman. Tuhan kenapa begitu? Tuhan sedang bereskan hidup kita. Berikan kesempatan Tuhan bereskan. Kalau atuh kumaha solihin malah angges-angges imatnya dijorokan terus mah. Cicing atuh. Saya gak dek-dek ya beresan nana. Tapi kalau saya diam, tetapi ketika kita bersikap, kita lihat langkah iman.
Begitu dihancur, bau bukan marah. Walau puji Tuhan. Hancur rata, puji Tuhan. Beda. Rumah dibom dengan rumah dihancurin sama Pak Utama mau dibangun lagi. Kan saya lihat imannya beda. Karena kita punya sikap iman pada Tuhan yang benar. Jadi ketika diobrak-abrik kita lihat sesuatu yang baru. Terbayang itu rumah kan bagaimana. Sama juga kesusahan kita lihat tidak kesusahannya. Lihat apa? Kami ambil. Aku lihat ya, kasih Tuhan tak berkesudahan. Aku lihat, aduh Tuhan akan bangun aku seperti apa. Jadi ketika diobrak-abrik, puji Tuhan, udah rata rumah kita. Apa isi saya? Udah rata rumah kita. Nah rata betul, iya nanti rumah kita akan bagus sekali. Mari, Tuhan mau kita mengecap dan melihat. Next. Maka ada sikap hidup. Saya kasih nama sikap hidup ya. Sikap hati kepada Tuhan, sikap diri pada semua, lalu sikap iman kita buktikan bahwa kita lihat sesuatu yang, apapun yang terjadi ada sesuatu yang luar biasa. Sikap hidup adalah biarkan Tuhan ya berkuasa dalam diri kita. Jadi ada supremasi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ini segera bocoran saja. Bulan depan dapat tugas, saya kasih judul supremasi Kristus dalam hidup kita. Apa itu supremasi Kristus? Jadi yang berkuasa, yang berpengaruh dalam hidup kita, yang paling tinggi, yang mendominasi hidup kita adalah Kristus. Iya dong. Kalau kita bisa melihat bahwa kita nanti akan, maka apapun yang terjadi, pasti ada Tuhan maunya apa. Ada apa Tuhan? Kenapa Tuhan? Ya kenapa? Kenapa itu terjadi Tuhan? Kenapa itu terjadi? Kenapa ini harus saya alami? Tuhan ada sesuatu. Ayo Tuhan bukakan pada aku. Sekalipun tidak enak. Apalagi enak. Tuhan kenapa aku dapat lebih? Ya, iya. Saya, maaf bukan apa-apa ya, tapi cerita saja. Akhir tahun selalu ajak beberapa orang untuk belanja ke Matahari. Yang keluarga yang tidak mampu saya ajak dulu. Lalu mereka, tahun depan ada lagi enggak? Enggak tahu. Kalau Tuhan suruh, aku cuma suruh Tuhan. Kalau suruhan itu ya udah. Tuhannya yang mana? Ya itulah Tuhan yang aku sembah. Yang memberikan kesempatan. Jadi yuk, supremasi, siapa yang paling berkuasa dalam hidup kita? Emosi kita? Ide kita? Atau ide yang di Tuhan kuasai? Jadi mari kita lihat. Next. Ya, di situ. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa. Ya, Yohanes 7 ayat 38. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saya ulangi, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, ya Tuhan udah kasih manual booknya. Ini loh manual booknya, Alkitab, Samsung, masa bodoh, pokoknya mah firman Tuhan. Ini loh kitab suci, udah ada manual booknya. Kadang-kadang, apa tuh perasaan saya membawa ke sini, ingat loh ya, hati-hati, banyak anak Tuhan tersesat karena mengikuti perasaannya. Tidak salah kalau kita damai sejahtera, saya ikutin. Hati-hati. Karena Tuhan gak suruh itu. Tuhan suruh adalah mengikuti kitab suci. Mengikuti firman Tuhan. Dari dalam hati akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bagaimana bisa mengalir? Bukan bocor ya. Mengalir. Mengalir itu harus penuh dulu kitanya. Ini yang namanya sikap hidup. Jadi keseluruhannya. Bicara tentang keseluruhan hidup kita, pilihannya benar, baru kita akan mengalir. Nggak bisa. Mari, Bapak sekalian. Hari ini mungkin saya ajak
ada untuk berpikir. Ayo, sudah sampai mana kita saat ini? Perubahan apa yang harus kita buat? Ya, kalau sudah tidak ambil perubahan-perubahan baru, sikap hatinya dirubah. Kalau udah benar ya puji Tuhan. Sikap dia dirubah, sikap imannya dirubah. Itu berarti sikap hidupnya udah berubah. Lihat, Tuhan akan ubah dalam hidup kita. Kalau kita tidak berubah, kan bodor ya. Saya pengen ngecilin perut, tapi bala-balanya tidak dikurangin. Yang dikurangin jatah istri saya. Aduh, istri saya ngecilin perutnya, saya ngedein terus. Iya, harus ada perubahan. Ingin sesuatu yang beda, tapi langkahnya nggak beda, ya salah. Saya banyak hubungan dengan Pak Andreas. Ayah di mana? Di Bogor. Itu biasanya cabang-cabang yang sudah agak turun, saya datangin. Ya, saya udah rubah ini. Nanti demonya gini, ini. Tapi Pak, terserah. Kamu nggak bisa rubah. Kamu hasilnya akan jauh beda. Harus rubah. Demikian juga sama dengan Tuhan. Ayo kita bikin perubahan. Kesimpulan. Next. Ya. Sikap itu attitude. Ya. Attitude is a little thing that makes a big difference. Sikap adalah pemikiran kecil yang membuat perbedaan besar. Saudara tidak berubah, tidak ada perbedaan. Kehidupan pengen lebih baik, yuk kita bereskan. Sikap hati kita di hadapan Tuhan. Sikap diri kita, sikap dengan sekeliling kita. Musik sudah naik, dah. Sikap iman. Bagaimana kita menghidupi apa yang kita percayai. Lalu kita lihat apakah seluruhnya mengalirkan air-air hidup atau tidak. Mari saudara sekalian. Jadi itulah tentang memilih. Next. Ya, terakhir. Baik, ya. Saya my choice. Jadi sekarang silakan saudara bilang, apa pilihan saudara? Mau lebih baik? Tuhan udah kasih manual bukunya kok. Harus bagaimana? Yuk kita lebih baik tahun ini. Lebih dekat pada Tuhan. Lebih seperti Kristus. Kita nggak tahu tahun ini kayak seperti apa. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang kita tahu adalah kalau kita dekat Tuhan, berlindung padanya, berserah padanya, hanya Dia supremasi dalam hidup kita. Tuhan akan lakukan yang terbaik buat kita. Kita akan menikmati yang terbaik yang Tuhan punya buat kita. Dan dibuka pintu-pintu kebaikan Tuhan buat kita. Bukan tidak Tuhan baik, Tuhan sudah baik pada kita. Tapi tertahan oleh apa? Oleh sikap kita yang tidak sesuai dengan itu. Mari. Kita nyanyikan pujian tadi. Tuhan melihat hati. Ya betul, Tuhan melihat hati. Mari kita renungkan bahwa Tuhan melihat hati kita. Hari ini Dia melihat hati saudara dan saya. Apa yang ada di hati saudara? Ini hatiku menyembahmu. Saya undang Ibu Bangsa untuk berdiri. Tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenal
Tuhan lihat isi hati kita masing-masing. Apa yang terbeban dalam diri kita? Masalah apa yang membebani hidup kita? Kepahitan apa? Apa yang membuat menekan kita sampai kita stres, depresi? Apa keinginan kita? Dia lihat hati kita. Dia lihat hati kita. Mari saudara, buka dalam hati kita. Saudara tutup matanya, biarkan singer yang bernyanyi. Buka hati ke hadapan Tuhan. Tuhan, ini hatiku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Tuhan, biarlah sikap hati Engkau perbaharui Tuhan. Haleluya. Biar singer yang memuji. Haleluya. Tuhan, ini hatiku Tuhan. Jamah hatiku Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hati Haleluya Tuhan. menyembahmu, Tuhan Yesus. tulus dan karya. Lihat hati-hati kami Tuhan. Jiwa-jiwa kami Tuhan. Anak-anakku yang ada di ruang ini Tuhan. Maupun yang ada di rumah Tuhan. Ini hati Engkau jamah Tuhan. Satu persatu Tuhan. Engkau lawat satu persatu Tuhan. Engkau pulihkan satu persatu Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Dengar kerinduan anak-anakmu Tuhan. Dengar Yesus. Beri kekuatan, beri kuasa Tuhan. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Haleluya. Hatiku Mengasihimu. Haleluya. Hatiku ingin mengenalmu, Ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku Mengasihimu. Haleluya. Hatiku mengasihimu. Kami mengasihi Tuhan. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Dan saya minta beliau berkumpul dalam doa. Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami. Tidak ada satupun Tuhan yang dapat menghalangi pandangan-Mu dalam hidup kami. Engkau tahu sedalam-dalam kehidupan kami, pribadi demi pribadi pada pagi hari ini. Baik kami yang ada di tempat ini, juga kami yang mengikuti ibadah ini secara online di rumah kami masing-masing. Engkau ada di setiap tempat di mana kami berada. Amin. Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Haleluya. Dan Engkau telah mendeklarasikan hidup-Mu buat kami. Haleluya. Kau sudah memberitakan bagaimana Engkau hidup
bagaimana adanya Engkau Tuhan. Kau adalah Allah kami yang luar biasa. Allah kami yang baik dan sangat baik. Dan Tuhan, Kau memberikan kepada kami pilihan pada pagi ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang memberikan pengarahan kepada kami. Tolong Roh Kudus supaya kami bukan saja mendengar, memahami apa yang menjadi kehendak Bapa, tapi Roh Kudus tolong kami untuk boleh melakukannya, membuat pilihan yang tepat pada pagi ini. Sehingga kehidupan kami Tuhan, pilihan kami, bagaimana sikap hati kami, bagaimana sikap diri kami, bagaimana sikap iman kami, dan bagaimana sikap hidup kami di hadapan Tuhan benar adanya. Dan biarlah Tuhan Kau yang menyempurnakan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Dan firman-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Memberikan kepada kami kekuatan dan membuat kami tetap menjadi anak Tuhan. Dan kami punya pilihan seperti Yosua Tuhan. Kami akan tetap berada di dalam lindungan Tuhan. Dan kami tetap akan memilih Engkau apapun yang terjadi. Dan pilihan kami adalah pilihan yang mutlak. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus Kau menolong kami dalam pilihan kami pada hari ini. Supaya pilihan kami akan kami teruskan dari hari ke sehari. Daripada generasi kepada ke generasi yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Solihin yang sudah memberikan berkat ini buat kami. Tuhan pakai dia dimanapun Tuhan tempatkan. Sebagai apa Tuhan Kau pakai dia. Kami percaya Tuhan Allah yang luar biasa akan memakai dia makin hari. Makin hebat di dalam Tuhan. Dan banyak jiwa boleh diubahkan. Banyak jiwa boleh mengenal Tuhan. Dan banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih buat semua berkat yang kami terima sepanjang pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Yosef Solihin yang sudah memberitakan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Saatnya sekarang kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Saya persilahkan kepada yang bertugas untuk mengedarkan kantong persembahan. Kita akan naikkan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita. Sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Nanti Saudari Meli yang akan berdoa untuk persembahan. Mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Bapa. Kami boleh sama-sama memberi Bapa. Kiranya Tuhan kami berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi Bapa, pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga apa yang telah kami beri ini Tuhan bisa berguna untuk memperluas kerajaan di tempat ini dan makin memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara, juga pelayanan rekan-rekan sekalian.
Selain melalui secara langsung seperti ini, persembahan juga dapat melalui transfer ke rekening gereja yang tercantum di depan, atau bisa juga dengan memindai kode QR yang tersedia di pintu gerbang gereja. Berikut adalah jadwal kegiatan sepekan sepanjang minggu ini. Bapak Ibu, persekutuan doa Rabu ini adalah doa puasa. Jadi diharapkan kepada semua pelayan-pelayan yang melayani sepanjang bulan Februari untuk hadir dan bersama-sama berdoa. Ibadah raya Minggu 4 Februari 2024 disertai dengan perjamuan kudus bertemakan berkat perjanjian baru akan dilayani oleh Pendeta Pratama Dr. Lydia Yonatan. Dukungan doa. Berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa karena sakit dan dalam pemulihan. Ibu Rohana, Ibu Yuliana Herlina, Ibu Hoksun, Ibu Susi. Dan juga kita akan berdoa untuk remaja pemuda, untuk sekolah, untuk kuliah, untuk pekerjaan. Dan juga kita akan berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, biar Tuhan yang senantiasa memimpin, menyertai dan memberikan kesehatan. Bapak Ibu, kita juga tetap menjaga kesehatan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera di atas. Puji Tuhan, sepertinya tidak ada pengumuman yang lain. Kita akan berdoa syafaat. Pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Aris. Pakai mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Waktu yang luar biasa, yang waktu indah kami boleh beribadah kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Tiba waktunya Tuhan, kami mau Tuhan bersyafaat Tuhan. Yang pertama kami berdoa buat kegiatan gereja kami di tempat ini. Yesus, mari Tuhan, Engkau yang sungguh-sungguh hadir Tuhan atas setiap kegiatan kami Tuhan. Dari persekutuan doa hari Selasa remaja, persekutuan doa umum di tempat ini, ibadah Tuhan kaum bapa, ibadah kaum ibu, ibadah sekolah minggu remaja dan ibadah raya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, biar setiap kegiatan-kegiatan kami yang lakukan di tempat ini Tuhan, itu boleh mengubahkan kami Tuhan, itu boleh mengalami Tuhan, kami boleh mengenal Tuhan, dan melalui ibadah-ibadah ini Tuhan, Engkau Tuhan sungguh-sungguh Tuhan mengubahkan setiap hati kami, sikap kami, agar kami Tuhan semakin mengenal Tuhan, agar kami sungguh-sungguh Tuhan semakin tahu siapa Engkau Tuhan, melalui kehidupan kami, melalui ibadah-ibadah kegiatan di tempat ini Tuhan, kami bertumbuh, kami boleh mengalami Tuhan, kami boleh mengalami hal yang luar biasa yang berasal dari Engkau Tuhan, dan semakin iman kami dikuatkan Bapa. Kami berdoa juga buat setiap Tuhan hamba-hambamu yang akan melayani Tuhan di setiap ibadah, di setiap ucapan doa Tuhan, Kau yang pakai mereka dengan luar biasa, Kau yang pakai Tuhan menjadi alatmu Tuhan, sehingga Tuhan ibadah-ibadah yang kami lakukan ini mengubahkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur, kami berterima kasih kalau sampai hari ini, sampai saat ini Tuhan, Tuhan pegang teguh kendali atas setiap kehidupan kami, apapun yang terjadi, Tuhan baik, Tuhan luar biasa atas kami Bapa. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan segala kegiatan ibadah Tuhan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan lawat kami, dan Tuhan Engkau yang mengubahkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan pagi hari ini membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan ada pemilihan Tuhan tanggal 14 Februari nanti Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya rancangan-Mu rancangan yang terbaik buat Indonesia Bapa. Tidak ada pemerintahan yang bukan berasal dari Engkau Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan memberikan pemimpin yang bersemuanya berasal dari Engkau Tuhan. Pemimpin yang takut akan Engkau, pemimpin yang sungguh Tuhan memerintah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Mari Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar apapun yang terjadi nanti Tuhan, Engkau yang berdaulat penuh atas Indonesia. Engkau yang pegang penuh kendali atas Indonesia. Karena Tuhan Indonesia, Tuhan Engkau mengasihi bangsa ini. Engkau punya rencana yang luar biasa buat Indonesia. Rencana yang baik, rencana yang terbaik buat Indonesia Bapa. Terima kasih Bapa.
Apapun situasi saat ini Tuhan yang sedang memanas Tuhan, menjelang Tuhan pemilihan presiden dan wakil presiden, kami tetap berdoa Tuhan, Engkau yang sungguh-sungguh Tuhan pegang penuh kendali atas semuanya Bapa. Terima kasih, kami memberkati bangsa kami pagi hari ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dimanapun Tuhan rakyat Indonesia berada, Engkau memberkati dengan berkat yang luar biasa Bapa. Terima kasih, kami bersyukur dan kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap. Akhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam pergumulan kesehatan. Oh Tuhan buat Ibu Rohana, oh Tuhan buat Ibu Yuliana Herlina, Ibu Hoksu dan Ibu Susi. Oh Tuhan, apapun pergumulan kesehatan, sakit penyakit yang dialami oleh mereka, saat ini kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang melenyapkan segala sakit penyakit dan menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan terjadi atas mereka. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, sehingga mereka tetap teguh di dalam Tuhan, berharap dan mengandalkan Tuhan, karenanya Tuhanlah sumber segala-galanya dalam kehidupan orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami berdoa Tuhan buat Tuhan anak-anak kami, Tuhan anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, mereka yang kuliah, yang bekerja. Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberikan hikmah dan kepintaran, sehingga mereka boleh berhasil dalam Tuhan studi mereka. Demikian juga mereka yang bekerja, Tuhan berkati dan membuat mereka berhasil, dan namamu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, Tuhan di jemaat Suryani di tempat ini. Tuhan Engkau yang menolong mereka, Engkau yang menyertai, Engkau yang menguatkan iman percaya mereka, sehingga mereka Tuhan tetap kokoh di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, Tuhan, sehingga mereka Tuhan mempunyai pilihan yang tepat adalah Tuhan sikap hati yang baik, Tuhan untuk memilih dan setia kepada Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan kehidupan mereka, rumah tangga mereka, Engkau yang memberkati. Demikian segala usaha pekerjaan mereka, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Curahkanlah berkat dan anugerah-Mu. Segala rintangan yang dihadapi, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhanlah luka daripada mereka. Oh Tuhan, Engkau yang menjaga, Engkau yang memelihara, Engkau yang memimpin dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, baik yang ada di rumah Tuhan, yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau juga Tuhan menolong dan menyertai mereka yang ada beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan berikan kesempatan bagi mereka, kerinduan untuk bisa bersama-sama dengan kami, ada di rumah Tuhan, beribadah Tuhan di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang berkati, Tuhan yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya apa yang Tuhan telah lakukan bagi kami. Terlebih firman Allah yang Tuhan telah berikan bagi kami, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Allah. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat, anugerah,
damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus